wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Fitrianingsih dengan NIM 11830500116 dari Ilmu Hukum C semester 5. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai yang pertama, hukum keluarga dalam PW, kedua, hukum keluarga dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang ketiga, hukum waris, dan yang terakhir, contoh soal golongan ahli waris. Selamat menyaksikan. Yang pertama yaitu hukum keluarga dalam BW. Hukum keluarga diartikan sebagai keseluruhan ketentuan atau aturan-aturan yang mengenai hubungan hukum yang bersangkutan dengan kekeluargaan sedarah dan kekeluargaan karena perkawinan. Sumber hukum keluarga itu terbagi dua, yaitu sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis. Ruang lingkup hukum keluarga itu terdapat ada 3 bagian. Yang pertama perkawinan, kedua putusan perkawinan, dan yang terakhir harta benda dalam perkawinan. Secara luas, hukum keluarga mencakup atas keturunan, kekuasaan orang tua, perwalian, pendewasaan, pengampuan, dan perkawinan. Hukum perkawinan dibagi menjadi 2 bagian, yaitu hukum perkawinan dan hukum kekayaan. Lembaga perkawinan menurut KUH Perdata itu dari segi positif terdapat 3 bagian, dari segi negatif terdapat 4 bagian. Syarat-syarat perkawinan itu ada syarat material dan juga syarat formil. Terdapat syarat material itu terbagi menjadi 2. Yang pertama syarat material umum dan yang kedua syarat material khusus. Syarat material umum itu terdapat sepakat, batas usia, monogami, tenggang waktu, dan syarat material khusus itu terdapat larangan perkawinan, izin perkawinan. Selanjutnya ada syarat formil, pemberitahuan akan berlangsungnya perkawinan. Bagian kedua yaitu hukum keluarga dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal. Unsur-unsur perkawinan itu terdapat ada unsur agama, unsur biologis, unsur sosiologis, dan unsur yuridis. Dan selanjutnya ada syarat-syarat perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan. Ada syarat material umum dan juga ada syarat material khusus. Terdapat di papan PPT ini. Dan syarat formal yaitu terdapat ada 5: pemberitahuan, penelitian, pencatatan, pengumuman, dan pelangsungan perkawinan tersebut. Itu sudah terdapat dari pasal tertentu. Selanjutnya, perkawinan dilangsungkan terbuka untuk umum dengan tujuan memberikan kepastian, mencegah terjadinya perkawinan gelap, mencegah perkawinan yang dilangsungkan secara tergesa-gesa, dan memberikan suasana yang sakral. Ini ada bagian-bagian penandatanganan akte perkawinan yang diatur dalam PS 11, 1, 2, dan 3 PP 9 tahun 1975. Akte perkawinan itu terdapat nama, tanggal, tempat lahir, agama, kepercayaan, kediaman orang tua suami istri, izin, etc. Yang ketiga itu adalah hukum waris, yang terdapat ada beberapa materi yang sudah saya paparkan di PPT ini.
Hukum waris adalah yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Terdapat pada pasal 380. Sifat hukum waris perdata itu menganut 3 sistem. Yang pertama, sistem pribadi, hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban pribadi. Yang kedua, sistem bilateral, kekerabatan yang menarik sistem garis keturunan bapak atau ibu. Dan yang ketiga, sistem penderajatan, di mana hitungan ahli waris dari si pewaris. Selanjutnya ada prinsip-prinsip kewarisan dalam hukum perdata. Terdapat ada 5 prinsip-prinsip tersebut dalam PPT ini. Selanjutnya ada syarat-syarat ahli waris. Yang pertama, harus ada dan masih ada. Yang kedua, mempunyai hubungan darah. Ketiga, bukan orang yang tidak patut. Dan yang terakhir, tidak menolak warisan. Selanjutnya ada cara mewaris. Cara mewaris itu terdapat 2 bagian. Yang pertama, mewaris berdasarkan undang-undang, dan kedua, mewaris berdasarkan surat wasiat. Selanjutnya ada mewaris berdasarkan undang-undang yang sudah saya tadi sebutkan. Di sini penjelasan tersebut. Mewaris berdasarkan undang-undang juga disebut mewaris ab instantato. Selanjutnya ada golongan ahli waris. Golongan ahli waris itu terdapat 4 golongan yang sudah terpaparkan. Golongan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Selanjutnya ada pewarisan anak luar kawin, di mana anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan laki-laki yang tidak membenihkan anak di rahimnya. Anak luar kawin sebagai ahli waris itu terdapat 4 bagian, dan juga anak luar kawin sebagai pewaris di sini terdapat 3 bagian. Pewaris menurut wasiat itu menurut testament, sebuah akta yang membuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya. Lalu syarat-syarat testamen itu, pertama, sudah mencapai usia 18 tahun, kedua, sudah menikah, dan ketiga, sudah dewasa. Yang tidak berhak mewarisi melalui wasiat itu mereka yang tidak dihukum karena membunuh si pewaris, kedua mereka yang telah menggelapkan, dan yang ketiga mereka yang dengan paksaan atau kekerasan. Bentuk surat wasiat, ada wasiat holografis, ada wasiat umum, wasiat rahasia. Bentuk surat wasiat lainnya itu seperti akte, wasiat, dan lainnya. Di surat wasiat itu terdapat pemerintah kewajiban yang melakukan suatu atau larangan, pencabutan, lalu pengangkatan seorang wali atau pelaksanaan wasiat. Pembagian warisan berdasarkan undang-undang dan surat wasiat. Ini sudah terpaparkan menurut pasal 832 KUH Perdata. Yang terakhir, bagian keempat tentang contoh soal golongan ahli waris. Golongan yang pertama dan soal yang pertama, P meninggal dunia, meninggalkan istri A dan 2 anak yaitu B dan C. C meninggal terlebih dahulu, meninggalkan 3 orang anak yaitu D, E, dan F dengan harta peninggalan berjumlah 27 juta. A. Gambarkan garis keturunannya. B. Apa dasar hukumnya? Dan C. Bagaimana pembagiannya? Jawabannya itu A. Inilah gambar garis keturunannya. B. Dasar hukumnya pada 852. Pembagiannya A, B, dan C 1/3, maka menjadi 1/9. 1/9 tambah 27 juta menjadi 3 juta. Jadi ahli waris jatuh kepada D, E, dan F dengan jumlah 3 juta masing-masing. Dan soal yang kedua, seperti yang sudah dipaparkan dari PPT, ini mengenai perkawinan pertama dan perkawinan kedua dengan harta peninggalan berjumlah 27 juta. A. Gambar garis keturunannya. B. Apa dasar hukumnya? Dan C. Berapa pembagiannya
masing-masing ahli waris. Dan jawabannya itu A. Inilah gambar garis keturunannya. B. Dasar hukum pada pasal 852A. Pembagiannya B dan C adalah anak A dari perkawinan pertama. E, F, G adalah anak dari pernikahan kedua. Masing-masing 1/5 menjadi 3/20 ditambah 20 juta menjadi 1 juta masing-masing ahli warisnya. Dan golongan yang kedua, soal yang pertama, P meninggal dunia, meninggalkan 2 saudara yaitu C dan D, dan kedua orang tuanya yaitu A dan B, dengan harta peninggalan berjumlah 15 juta. A. Gambarkan garis keturunannya. B. Apa dasar hukumnya? Dan C. Berapa pembagiannya masing-masing ahli waris tersebut? Dan jawabannya itu A. Inilah gambar garis keturunannya. Dasar hukumnya itu termasuk pada pasal 854 bagian A. Pembagiannya A dan B terdapat 1/4. C dan D 1 kurangi 1/4 menjadi 1 kurangi 1/2 menjadi 1/2. 1/2 menjadi 1/4 bagian dikalikan dengan 15 juta menjadi 3.750.000. Soal yang kedua, Ki meninggal dunia dengan ahli waris yang terdiri dari A. Ayah, D. Saudara kandung, C. Saudara seayah, E dan F. Saudara seibu, dengan harta peninggalan berjumlah 25 juta. A. Gambarkan garis keturunannya. B. Apa dasar hukumnya? Dan C. Bagaimana pembagian masing-masing ahli warisnya? Dan jawabannya itu A. Inilah gambar garis keturunannya. Dasar hukumnya termasuk 855 ayat 3 dan 867 ayat 2. Pembagiannya itu terdapat yang sudah terlihat dari PPT ini menjadi 3/32 tambah 25 juta menjadi 781.200 pembagian tersebut. Golongan ketiga, soal yang pertama, B adalah kakek A dan C adalah nenek A, mereka dari pihak ayah, lalu D adalah nenek A dari pihak ibu, dengan harta peninggalan berjumlah 18 juta. A. Garis keturunannya. B. Apa dasar hukumnya? Dan C. Bagaimana pembagiannya masing-masing ahli waris? Dan jawabannya itu A. Inilah gambar garis keturunannya. Dasar hukumnya terdapat 850 dan 853 ayat 1. Pembagiannya itu terdapat masing-masing mendapatkan 900.000. B dan C dari pihak ayah masing-masing mendapatkan warisan sejumlah 4.500.000 dan D dari pihak ibu mendapatkan warisan sejumlah 900. Soal yang kedua, Ki meninggal dengan meninggalkan ahli waris dan dua sisi ayah dan sisi ibu, kakek dari sisi ayah A dan nenek dari sisi ibu B, sehingga mengharuskan adanya pembelahan dalam pembagian warisan dengan harta peninggalan 36 juta. Dan pembagiannya inilah gambar garis keturunannya, terdapat pada pasal 853. Pembagiannya itu menjadi 1/2 kali 36 juta menjadi 18 juta, dan masing-masing warisan mendapat sebanyak 18 juta untuk sisi pihak ayah dan juga dari sisi pihak ibu, masing-masing disamaratakan. Lalu golongan 4, soal yang pertama, A meninggal dunia, B paman A keluarga garis ke samping dari pihak ibu, C paman A keluarga garis ke samping dari pihak bapak, dengan harta peninggalan berjumlah 10 juta. Dan inilah pembagian warisannya. A. Gambar garis keturunannya. Ini terdapat pada pasal 858 ayat 3 menjadi 1/2 kali 10 juta dengan 5 juta. Jadi masing-masing mendapatkan warisan sebanyak 5 juta dari garis bapak B maupun dari garis ibu yaitu C. Dan soal yang terakhir, G meninggal dunia.
meninggalkan keponakan 2 orang dalam derajat ke-6, yaitu C dan D, dan seorang anak keluar kawin yaitu E. A. Gambar garis keturunannya. B. Apa dasar hukumnya? C. Bagaimana pembagiannya? Dan masing-masing itu mendapatkan dasar hukum ini termasuk kepada 863 ayat 3 dengan E, C, dan D. C dan D mendapatkan 1/4, sedangkan E menjadi 3/4 dari seluruh harta. 1/4 kali 1/4 sama dengan 1/8. Jadi masing-masing mendapatkan warisannya 1/8. Demikianlah beberapa hal yang sudah saya sampaikan. Sebelumnya, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian materi tersebut mungkin ada kesalahan kata dan banyak kurangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.